Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Tersedak. Pada saat ini, di lantai 2 istana bawah tanah, suara ritmis pemukulan balok besi datang perlahan. Meskipun Xiaoyan memejamkan mata dan berlatih, kekuatan jiwanya sangat besar sehingga dia tidak perlu melakukan apa-apa. Kekuatan jiwa itu untuk memberitahunya situasi Tuan Lu. Master Lu ini juga layak menjadi master casting untuk seluruh Suantian Santian. Pada saat ini, Tuan Lu berada di meja casting, dikelilingi oleh bubuk mesiu, dan banyak bahan yang digunakan di tangannya adalah manusia hidup. Dia memegang pinset di tangan kirinya untuk menjepit ibu besi hitam Yin dan Yang, dan tangan kanan, pegangan besar dan kecil, tentang menyentuh palu pengecoran Zhang Su perlahan muncul. Jangan meremehkan palu berat ini, si kecil ini terutama adalah sumber kehidupan Tuan Lu. Jika bukan karena fakta bahwa ibu besi misterius Yin yang terlalu berharga, saya khawatir Tuan Lu akan enggan untuk mengambilnya keluar. Untuk master casting, palu casting sama pentingnya dengan kuali obat sang alkemis. Di platform casting, semburan api yang terang terus membakar ibu besi hati Yin Yang, seolah-olah mencoba melelehkan ibu besi hitam Yin Yang. Namun, ibu besi yang mendalam Yin Yang bukanlah hal biasa. Belum lagi nyala api ini, bahkan kekuatan api suci Xiaoyan akan membutuhkan banyak waktu hanya untuk memperbaikinya, apalagi melelehkannya. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Benda ini benar-benar kokoh. Guru Lu berkata seolah-olah dia sudah menduganya. Namun, ada ekspresi tenang dalam suara itu, dan jelas bahwa solusi telah ditemukan. Sepertinya hanya Yun Forging yang bisa digunakan. Tuan Lu tertawa, dan kemudian palu tempa di tangan kanannya tidak ragu-ragu, dan palu itu naik dan turun, langsung mengenai ibu besi misterius Yin Yang. Penempaan Yun, ini adalah metode unik milik pengecoran. Menempa dengan beberapa kekuatan unik, spiritualitas logam akan sangat mudah menguap, sehingga dapat mencapai tingkat penempaan dan keabadian. Ini selalu menjadi impian Guru Lu. Meskipun Tuan Lu telah menguasai Yunduan, dia sudah lama tidak berhasil di Yunling, ini juga merupakan penyesalan di hatinya, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan ini, jelas bahwa Tuan Lu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dong dong dong. Suara pukulan yang kuat dan kuat datang terus-menerus dari meja casting, dan dengan pukulan Master Lu seperti ini, ibu besi misterius Yin Yang yang sekeras batu benar-benar menjadi lembut dalam tekstur. Saya khawatir itu akan menang, tidak butuh waktu lama, itu akan disempurnakan oleh Tuan Lu. Dari sudut pandang orang luar, pemukulan ini tidak memiliki keterampilan, tetapi Xiaoyan bisa merasakannya. Pemukulan yang tampaknya sederhana ini mungkin merupakan metode yang paling sulit untuk pengecoran. Apakah itu ritme setiap pukulan atau kontrol kekuatan? Itu tepat. Orang ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, merasakan keterampilan pemukulan Tuan Lu. Dengan persepsi Xiaoyan, dia tahu bahwa Tuan Lu sedang menyuntikkan kekuatan hidup dan matinya sendiri ke dalam palu tempa, dan kemudian menggunakan kekuatan besar dan metode pemukulan khusus dari palu tempa untuk mengubah bentuk ibu besi misterius Yin Yang. Api, suara pemukulan berlanjut selama sekitar 1/4 jam, dan kemudian di dahi Tuan Lu, aliran keringat terus muncul, tetapi Tuan Lu tidak merasa lelah, beberapa hanya tampak semakin berharap. Sabu-sabu. Begitu Master Lu selesai berbicara, di platform casting, nyala api yang menyilaukan mengalir ke ibu besi hitam Yin dan Yang yang dipegang oleh pinset di tangan kiri Master Lu. Zizi. Pada saat ini, ibu besi misterius Yin yang telah memerah di bawah casting indah Guru Lu, dan dengan suntikan api, suara seperti api yang dipadamkan oleh laut dan air laut perlahan terdengar. Tuan Lu buru-buru menyeka keringatnya, lalu tanpa ragu-ragu, tangan kanannya mengerahkan kekuatan, dan dia memukuli ibu besi misterius Yin Yang. Dan dengan setiap pukulan, Xiaoyan bisa merasakan bahwa besi misterius Yin Yang, bagian dalam ibu tampaknya diubah oleh Tuan Lu. Dengan begitu banyak ibu besi misterius Yin dan Yang, saya tidak tahu seberapa kuat senjata yang dicor. Tuan Lu berpikir sambil memukul logam. 1 menit berlalu, dan Xiaoyan dan Mu Yingying sedang menunggu di tempat. Semakin dia melihat Tuan Lu melemparkan senjata, semakin Xiaoyan merasa bahwa Tuan Lu ini memang layak. Yin Yang Xuanti meskipun nilai seorang ibu sangat berharga, jika Anda tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan Tuan Lu, saya khawatir harta ini hanya akan tenggelam ke laut. Bagaimanapun,
Harta yang sebenarnya masih perlu dipoles sebelum dapat bersinar terang. Dong dong dong. Tidak lama kemudian, Tuan Lu mengalahkan ibu besi misterius Yin Yang, tetapi kali ini, kekuatan dan kecepatan Tuan Lu telah meningkat banyak dari sebelumnya. Tampaknya casting akan berhasil. Petik 2. Langkah selanjutnya adalah casting dan quenching. Xiao Yan menatap ibu besi misterius Yin Yang merah di telapak tangan Tuan Lu dan berkata perlahan. Dari ibu besi misterius Yin Yang merah saat ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa bahkan jika dia memukul dengan seluruh kekuatannya, aku takut itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Bahaya apapun. Ong berdengung. Tapi saat berikutnya, penguasa kuno di belakang Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan getaran yang sangat ceria. Hah? Xiao Yan merasakan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan segera mengerutkan kening. Apa yang dilakukan penguasa kuno konstan api aneh ini? Pedang akan datang. Setelah beberapa napas, Tuan Lu berseru langsung, dan kemudian pedang peri merah berapi yang patah itu muncul tepat di depan Tuan Lu. Rong! Ketika Tuan Lu melihat ini, matanya bersinar dengan sedikit kesungguhan. Langkah termudah dalam menempa ibu besi misterius Yin Yang, tetapi langkah paling sederhana ini juga membuat Tuan Lu menghabiskan banyak waktu, mudah untuk ditangani. Bum bum bum. Tuan Lu langsung melemparkan ibu besi misterius Yin dan Yang merah ke pedang peri yang patah. Weng om om. Meskipun pedang abadi yang patah itu tampak seperti bekas, namun, ketika kekuatan mempesona dari ibu besi misterius Yin yang melekat pada pedangnya, dia masih mengeluarkan suara yang sangat tidak menyenangkan. Orang tua ini membantumu mengembangkan senjata tingkat tinggi. Tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Lu mendengus dingin, dan aura luar biasa mengalir menuju pedang abadi yang patah. Saat berikutnya, kekuatan terakhir yang tersisa pada pedang abadi patah telah sepenuhnya terhapus oleh Tuan Lu. Itu benar, pendahulumu sudah menjadi pedang abadi. Tapi kerusakannya terlalu serius. Sekarang aku fokus pada ibu besi misterius Yin Yang, dilengkapi olehmu, dan kau yang melemparkannya. Tanda seru. Petik 2. Ini bukan usaha saya yang sia-sia. Setelah Tuan Lu selesai berbicara, ada sedikit tekad di murid-muridnya. Saat berikutnya, pedang abadi langsung ditempatkan di atas api meja casting oleh Master Lu, dan kemudian nyala api yang menyilaukan dan air misterius terus mengalir langsung ke meja casting. Dong dong dong. Dia mengambil palu casting dengan tangan kanannya, dan memukul pedang peri dengan masing-masing palu. Dan dengan Master Lu memukul seperti ini, pedang abadi juga mengalami perubahan besar. Selama pemukulan, api dan air bertahan secara bergantian, dan setiap kali mereka menuju pedang abadi di antara pemukulan, dan di bawah penerapan kekuatan ketiganya, seluruh tubuh pedang abadi juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dong, dong, dong. Serangkaian pukulan berlanjut dari meja casting. Senior ini memiliki teknik yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Xiao Yan membuka matanya, sementara Mu Yingying di sebelahnya menatap Tuan Lu di meja casting dengan terkejut dan berkata, meskipun Mu Yingying tidak tahu seberapa kuat master casting itu, tetapi dari teknik halus Master Lu, dia juga tahu bahwa pedang peri yang disajikan Xiao Yan kepadanya sedang mengalami beberapa perubahan yang sangat cerdik saat ini. Master Lu menyuntikkan ibu besi misterius Yin Yang halus ke dalam pedang abadi. Masalah ini sederhana untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk menyuntikkan ibu besi misterius Yin Yang ke dalam pedang peri tanpa menghancurkan spiritualitas asli dari pedang peri. Bang bang bang. Serangkaian suara yang menyenangkan keluar, dan kemudian ibu besi hitam Yin Yang merah seukuran kepalan tangan dengan terampil diintegrasikan ke dalam pedang peri oleh Tuan Lu. Pedang peri yang patah awalnya berwarna merah menyala, bagaimanapun, pedang itu tinggal di dunia cair terlalu lama dan terkontaminasi dengan kekuatan bubur cair, tetapi pada saat ini, ketika Tuan Lu mengintegrasikan kembali ibu besi misterius Yin Yang ke dalam pedang peri merah berapi-api berangsur-angsur merosot, dan bahkan berubah menjadi sentuhan anglika perak, yang cukup indah. Itu juga bisa mengubah bentuk pedang peri. Pada saat ini, giliran Xiao Yan yang terkejut. Bentuk pedang abadi telah hancur sejak saat itu dilemparkan, dan saya belum pernah mendengar bahwa itu dapat dimodifikasi, tetapi Tuan Lu ini mampu mengubah bentuk pedang abadi, yang mengejutkan Xiao Yan. Meskipun ada pujian untuk ibu besi misterius Yin Yang, pencapaian Master Lu dalam casting mungkin telah mencapai puncaknya. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Keduanya mengangguk, lalu berhenti berbicara dan menonton dengan tenang, jika tidak, itu akan mempengaruhi Tuan Lu, dan semuanya akan sia-sia.
Hahaha. Setelah beberapa saat, Tuan Lu yang selalu serius tiba-tiba tertawa, dengan kegilaan tertentu dalam suaranya, bahkan kegilaan. Berapa tahun? Akhirnya biarkan aku menunggu langkah ini. Xianjian, lahir. Xianjian, ada roh. Tuan Lu meraung sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, ibu besi mendalam yin yang di telapak tangan telah menggunakan 2/3, dan tertinggal di bawah 1/3. Dan Tuan Lu menggunakan ibu besi misterius yin yang berukuran 2/3 dari kepalan tangannya, untuk tidak hanya menyusun kembali pedang abadi, tetapi bahkan untuk membuat sarung yang pas untuk pedang itu. Rao begitu, masih ada 1/3 yang tersisa. Menempa, Tuan Lu mengerti bahwa langkah terakhir adalah sekarang, dan apakah dia dapat berhasil mengumpulkan roh tergantung pada langkah ini. Saat suara Master Lu baru saja jatuh, genangan air di platform casting meraung langsung ke arah pedang peri. Si Kiki. Pada saat ini, di pedang peri, karena Tuan Lu telah bergabung kembali dengan ibu besi misterius Yin Yang, suhu yang sangat panas diserang oleh air, dan kabut putih langsung muncul dari badan pedang peri. Kabut putih tampaknya memiliki kecerdasan, sangat menakutkan. Kumpulkan untukku. Melihat ini, Tuan Lu sangat waspada di dalam hatinya, dan kemudian mendengus dingin, dan kekuatan hidup dan mati di tubuhnya langsung menghilang melawan kabut putih. Kabut putih sepertinya menyadari sesuatu, dan lari dengan panik. Sejak aku menciptakanmu, tidak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa menaklukkannya. Melihat mata Xiaoyan yang tumpul, Tuan Lu buru-buru berkata, dan kemudian kekuatan hidup dan mati langsung berubah menjadi telapak tangan besar, menghadap putih, kabut menyambar dengan liar. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Kabut putih ingin kabur. Tapi kekuatan Tuan Lu terlalu kuat, dia tidak melarikan diri terlalu jauh sekarang, dan langsung ditangkap oleh Tuan Lu. Serahkan aku. Tuan Lu meraih kabut putih dan sangat gembira, lalu melemparkannya langsung ke pedang abadi yang telah mendingin. Wow, kabut putih mengeluarkan suara, dan tampaknya sangat tidak puas dengan perilaku kasar Tuan Lu. Tetapi memang begitu, itu langsung dilemparkan ke pedang peri oleh Tuan Lu. Pada saat ini, pedang peri telah mendingin, dan tubuh pedang Baizi cukup sejajar dengan Mu Yingying, dan sarung di sampingnya juga putih bersih, yang bahkan lebih mengesankan. Namun, di tubuh pedang abadi, rune misterius muncul di sana, yang membuat orang bergidik. Xianjian, ada roh. Saat berikutnya, Tuan Lu mengucapkan sepatah kata langsung ke pedang peri yang mendinginkan, dan kemudian kabut putih menghilang langsung ke pedang peri, dan pedang peri itu bergetar tiba-tiba. Leng Om, Xianjian tidak tahu mengapa, dan mengirimkan getaran yang sangat menakutkan, dan kemudian terbang di sekitar meja casting tanpa dikendalikan oleh Master Lu. Sial, hal ini tampaknya sedikit di luar kendali. Sepertinya kekuatan ibu besi yang mendalam yin yang masih diremehkan. Melihat ini, Tuan Lu hanya bisa menarik sedikit tangannya. Tahap, pedang peri ini sudah ditempa. Penyempurnaan selesai. Weng Om. Pedang abadi Baizi terbang, dan setelah beberapa saat, pedang itu datang ke sisi Mu Yingying, dan kemudian mengeluarkan napas yang sangat cocok untuknya. Ini, Mu Yingying ragu-ragu untuk melewati pemandangan yang tiba-tiba ini, lalu menatap Xiaoyan dan berkata, "Ini adalah pengakuan dari Tuan Pedang Peri. Kamu sangat baik, gadis kecil, dan kamu telah dikenali oleh Pedang Peri." Tuan Lu secara alami tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Untuk Master Lu, ini bukan tentang seberapa kuat senjata yang dia miliki. Master Casting hanya untuk menempa senjata yang lebih kuat, seperti seorang apoteker yang umumnya bertanggung jawab untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Ambil. Dengan pedang abadi ini, kekuatan masa depanmu juga akan naik ke tingkat yang baru. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan pedang abadi ini jelas tidak sederhana, dan bahkan itu sedikit sulit baginya. Dan kabut putih tadi, saya pikir itu adalah roh pedang yang diciptakan oleh penempaan Guru Luyun. Pedang abadi dengan artefak dan pedang abadi tanpa artefak jauh lebih kuat. Itu wajar, jangan lihat siapa yang membuatnya. Tuan Lu tiba-tiba berkata, adapun ibu besi mendalam yin yang lainnya, disingkirkan sendiri. Karena pedang abadi telah dibuat, maka tidak ada nama, bagaimana kalau memberi nama pada gadis kecil itu? Pada saat ini, Tuan Lu tiba-tiba berkata, "Siapa namamu?" Mu Yingying berpikir sejenak, lalu meraih bilah Baizi dan melambaikannya beberapa kali. Tiba-tiba, energi pedang yang tajam muncul di depan mereka bertiga.
Tubuh pedang itu seperti Baizi. Mudah. Kenapa tidak kau sebut saja Frost Snow? Ini untuk meminta pendapat Xiao Yan. Suang Sui, pedang itu seperti manusia. Oke, ketika Tuan Lu mendengar kata-kata itu, dia segera bertepuk tangan dan bertepuk tangan, ekspresinya sangat luar biasa. Senjata yang dia buat sendiri awalnya bernama sendiri, tetapi identitas dua orang di depan mereka berbeda, jadi mereka hanya bisa disebutkan namanya. Ayo pergi. Xiao Yan sedikit mengangguk, dan segera menghilang bersama Mu Yingying di lantai 2 istana bawah tanah. Arah mereka menghilang adalah lantai 3 istana bawah tanah. Namun, saat ini, Tuan Lu tenggelam dalam kegembiraannya sendiri, dan tentu saja dia tidak punya waktu untuk peduli dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Pedang abadi yang bagus, pendahulunya direndam dalam api dan lava cair. Jika seseorang dengan atribut api menggunakannya, saya khawatir itu cukup untuk mengayunkan pedang dan membunuh orang. Hahaha, saya tidak berpikir bahwa Tuan Lu saya juga bisa mengandung roh, dan itu tidak jauh dari master casting tingkat abadi. Dengan kepergian Xiao Yan dan mereka berdua, lantai 2 istana bawah tanah juga kembali tenang, tetapi Tuan Nalu masih dalam kegelapan, dia tidak tahu seperti apa wajahnya setelah dia memahami kebenarannya, masalah. Namun demikian, Guru Nalu telah memperoleh sebagian kecil dari ibu besi yang mendalam Yin Yang, dan saya khawatir bahwa senjata ilahi yang kuat akan segera lahir dari tangannya. Pembangkit tenaga listrik di lantai 3 istana bawah tanah ini adalah kesempurnaan Dou di bintang 8, dan menurut apa yang dikatakan Wali. Istana bawah tanah ini adalah habitat yang diberikan Raja Xuanling untuk mereka. Sebagai imbalannya, mereka hanya perlu bertemu di keluarga kerajaan Xuanling. Ketika itu berbahaya, Anda dapat membantu. Fen Tian dan kelompoknya menuju lebih dalam ke istana bawah tanah, dan kemudian dalam perjalanan, Zhu Jin berkata kepada Fen Tian, jelas curiga dengan apa yang dikatakan wali itu, baru saja. Bagaimanapun, Zhu Jin dan Raja Xuanling adalah saingan lama, dia tahu bahwa Raja Xuanling tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Aku khawatir istana bawah tanah ini adalah rahasia Raja Xuanling. Selain itu, istana bawah tanah ini awalnya adalah wilayah keluarga Tian Muyu, tetapi ditempati oleh keluarga kerajaan Xuanling, dan keluarga Tian Muyu juga dihancurkan oleh keluarga kerajaan Kaisar Xuanling. Jadi untuk istana bawah tanah ini, saya khawatir tidak ada yang tahu rahasianya lebih baik daripada klan Tian Muyu. Sayang sekali. Fen Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas arti kasihan itu jelas, rahasianya istana bawah tanah ini mungkin hanya diketahui oleh klan Tian Muyu. Tetapi seperti Muyu hari ini, keluarga telah dihancurkan. Jika ada keluarga ikan Tianmu, saya khawatir medan rumit di istana bawah tanah dapat menghindari pertemuan musuh. Klan Tian Muyu memang. Zhu Jin menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun, dua tetua langit dan bumi di samping, Mu Suzi dan King Lao, cukup tenang, tetapi penguasa kuil, Ling Meng Shengsheng, tidak mau pergi. Apa sebenarnya yang ada di lantai 4 istana bawah tanah ini? Mengapa itu terasa akrab bagiku? Perasaan ini sangat intim, sepertinya, kata Ling Mengsheng ragu, tetapi pada saat ini miliknya jantungnya berdegup kencang dan kencang. Mengsheng, ada apa denganmu? Fen Tianshu segera menyadari keterkejutan Ling Mengsheng, dan kemudian berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi lantai 4 ini benar-benar membuatku merasa familiar. Alis berat Ling Mengsheng terkunci rapat, lalu dia berhenti dan menatap lantai 4 istana bawah tanah. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Perasaan yang familiar bagimu. Fen Tian bergumam sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, jelas dengan kekuatannya yang besar, dia pasti telah menemukan sesuatu. Ayo pergi. Pergi ke pintu masuk lantai 4 dulu. Setelah beberapa saat, Fen Tian merasa sangat aneh, tetapi dia tidak yakin. Jika Anda merasa baik menurut diri Anda sendiri, saya khawatir simpul yang mengganggu Ling Mengsheng dapat dipecahkan kali ini. Ling Mengsheng setuju, tetapi dia belum pernah melihat Fen Tian begitu bersemangat, jadi dia segera berkata. Penatua kedua Tiandi dan yang lainnya juga saling memandang, lalu mengikuti. Istana bawah tanah memiliki tampilan dari atas ke bawah, dan setiap lantai bawah adalah tangga dengan tautan. Melewati lantai 3 istana bawah tanah, dan kemudian datang ke lantai 4 istana bawah tanah, lingkaran halo tidak berwarna muncul, dan kemudian banyak orang kuat juga tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke lantai 4, dan segera melangkah masuk. Puff!
Dengan suara, banyak pembangkit tenaga listrik jatuh langsung ke lingkaran cahaya lantai 4. Halo sangat lembut, tanpa jejak kehancuran. Ini membuat orang sangat bingung. Namun, banyak orang kuat bukanlah orang biasa, dan mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka dalam waktu singkat, dan kemudian terus bergerak maju. Masuk akal bahwa di istana bawah tanah, setiap lantai harus dijaga ketat, bagaimana mungkin lantai 4 ini? Keraguan di hati semua orang belum berakhir, dan tiba-tiba mata mereka menyala, dan kemudian pemandangan indah muncul. Apa yang muncul di depan semua orang adalah sungai besar. Sungai ini terbagi menjadi hulu dan hilir, namun di tengahnya terdapat air terjun yang sangat spektakuler yang bentuknya seperti teluk. Aura itu, hanya berdiri di samping sungai bisa membuat orang bergidik. Lantai 4 istana bawah tanah ini benar-benar misterius. Pada saat ini, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Dengan kekuatan spiritual khusus dari guru formasi Dou, Zhu Jin dapat merasakan bahwa ada bahaya di mana-mana. Seseorang datang. Sebuah sungai besar muncul di depan semua orang, tetapi semua orang berada di lumpur di sebelah sungai. Pada saat ini, beberapa suara lemah tiba-tiba terdengar dari dasar sungai. Suara aneh itu terdengar, dan bahkan Fen Tian, yang sekuat Dou Xian, tidak menyadarinya. Di mana sang putri sekarang? Dasar sungai agak keruh, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Pada saat ini, suaranya keras. Sang putri masih berada di belakang air terjun. Kata sosok lain. Cepat ambil sang putri. Aku tidak percaya bahwa rajaku menyembunyikan putri Xuan Muking begitu dalam, dan masih ditemukan oleh bajingan sialan itu dari Reimu. Kata suara itu. Saudaraku, maksudmu? Pada saat ini, sosok lain tiba-tiba mengerti sesuatu. Pergi. Di antara 7 orang ini, beberapa dari mereka terlalu menakutkan, dan saya khawatir saya bukan lawan. Setelah suara itu selesai, Jadu menjadi tenang, tetapi sosok lain perlahan berjalan di sungai, di tengah, dan kemudian berjalan langsung dan diam-diam menuju air terjun. Apakah itu ilusi? Sungai sedikit bergerak, dan Fen Tian meliriknya dengan samar. Setelah dia tidak menemukan sesuatu yang salah, dia tidak terlalu peduli. Seharusnya ada sesuatu di air terjun itu yang mengalir ke sungai. Mata Fen Tian sangat tajam, dan sekilas, dia memperhatikan bahwa sepertinya ada sesuatu di balik air terjun yang mengalir ke sungai. Di mana sumber nafas itu? Pada saat ini, Ling Mengsheng tiba-tiba berteriak. Napas yang sangat familiar datang dari balik air terjun. Pada saat ini, hulu sungai beberapa ratus meter lebih tinggi dari keramaian, dan hulu sama dengan kerumunan, tetapi setelah air terjun 100 meter yang memotong sungai dan mengalir ke hilir, sepertinya memiliki sesuatu. Melihat ini, semua orang dengan hati-hati mendekati sungai, mencoba mencari tahu. Namun di balik air terjun besar di sungai, itu adalah tempat yang unik. Ini adalah ruang besar ratusan meter persegi, bangunan bambu dan beberapa peralatan mahal semuanya melambangkan bahwa ada orang yang tinggal di sini. Di gedung bambu, ada seorang wanita saat ini. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, tetapi pakaian itu dibungkus dengan benang emas. Dia jelas bukan wanita biasa. Dia duduk sedikit di gedung bambu, matanya kosong, seolah-olah dia sudah mati. Di depan wanita itu, ada gulungan gambar. Di gulungan itu, ada seorang pria kekar memegang 2 gadis kecil dengan suara seperti susu. Kedua gadis kecil itu tertawa di sekitar pria itu, terlihat sangat intim. Putri, sudah waktunya untuk minum obat. Pada saat ini, seorang pelayan muncul dari luar gedung bambu. Pelayan itu sopan dan membuka pintu dengan lembut, memegang satu set teh lembut di telapak tangannya, yang jelas terlihat jelas digunakan untuk memegang sesuatu. Aku tidak sakit, aku tidak memakannya. Park Asteris bahkan tidak melihat ke pelayan, dan berkata langsung, dan kemudian tangan giok seperti batu giok itu memegang gulungan gambar, dan dia bisa jangan meletakkannya. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa wanita ini penuh dengan kelemahan, dan napasnya sangat salah. Sial, Putri Xuan Muking ini benar-benar memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Suara di dasar sungai perlahan terdengar beberapa puluh meter dari bangunan bambu, dan kemudian berubah menjadi sosok dan berjalan menuju bambu, bangunan. Dong dong dong. Terdengar 3 ketukan pelan di pintu, lalu sesosok perlahan muncul di luar gedung bambu. Tuanku, gadis pelayan di dalam melihat bahwa Putri Xuan tidak minum obat dan tidak berdaya,
Ketika Tuan datang, dan itu dianggap melegakan baginya, jadi dia segera pergi untuk membuka pintu. Xiao Xing, ini sulit bagimu, ayo turun dulu. Pria yang berjalan ke arahnya berkata sedikit, dan segera mengambil ramuan dari pelayan wanita itu. Pelayan itu memberi hormat kepada pria itu dengan lembut, dan kemudian segera keluar. Bangunan bambu ini tersembunyi di air terjun, dan sangat sedikit orang yang akan menemukannya, dan hanya Putri Xuan Muking yang tinggal di sini. Putri Xuan, pria itu memperhatikan pelayan itu pergi, mengambil langkah maju sedikit, dan berkata, Xuanyin, Xuanyang, kapan kedua saudaramu mengizinkanku keluar? Ketika wanita kurus itu melihat pelayan itu pergi, dia berdiri dan menghadap pria itu, tetapi wajahnya sangat pucat, dan dia berkata kepada pria itu dengan marah. Xuanyin dan Xuanyang adalah dua orang yang berada di dasar sungai. Keduanya bersaudara, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi ketika mereka akan mati, Raja Xuanling yang menyelamatkan mereka, dan Raja Xuanling membesarkan keduanya dengan biaya besar, jadi keduanya datang bersama. Jatuh di sini untuk menjaga lantai 4 istana bawah tanah untuk Raja Xuanling, dan kedua, juga untuk melindungi Putri Xuan Muking ini. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, Xuanyin, kakak tertua, kekuatan Dou di bintang 9 telah berubah. Xuanyang, saudara, kekuatan Dou di bintang 8 selesai, dan jarak antara Dou di bintang 9 juga hanya selangkah lagi. Putri, mengapa kamu begitu bermasalah? Orang yang datang adalah adiknya Xuanyang. Xuan yang berpakaian biru, dengan sosok yang cukup proporsional, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Apa yang saya pikir Anda tidak tahu? Penyakitku semua disebabkan oleh dia. Jika kamu ingin menyembuhkan penyakitku, biarkan aku pergi dan temukan dia. Mata Xuanmu sedikit berlinang air mata, memikirkan hari kedua di pelukan orang kuat itu keesokan harinya, hari seorang gadis kecil, dia sangat kesakitan. Sebagai orang tua, bagaimana mungkin Anda tidak berada di dekat putri Anda? Putri, itu sebenarnya bukan salah kakakmu. Jika Raja Xuanling tidak mengatakan bahwa kamu mengalami kecelakaan saat melahirkan, dan kemudian memalsukan adegan untuk menipu semua orang di paviliun Fenxiang, aku khawatir. Xuanyang berkata perlahan. Tapi, alangkah menyayat hati dia ketika dia mendengar berita kematianku. Pada saat ini, pikiran Xuanmu dipenuhi dengan sosok itu. Sosok itu adalah Master Aula Paviliun Fenxiang saat ini, Ling Mengsheng. Ling Mengsheng tidak berada di sisi Xuan Muking ketika Xuan Muking melahirkan Ling Xuan karena misi Burning Incense Pavilion. Ling Xuan dan Xuanmu yang sudah meninggal menyandarkan tubuh mereka. Meskipun Ling Mengsheng tidak pernah percaya bahwa itu adalah fakta, faktanya ada di depannya dan dia harus mengakuinya. Putri, ketika kamu melahirkan, kamu disusupi oleh benda sialan itu. Raja Xuanling juga untuk kebaikanmu sendiri. Ling Mengsheng cemburu pada kekuatan kejahatan. Jika dia tahu tentang ini, aku takut. Xuanyang melanjutkan. Ya, Mengsheng selalu keras kepala. Xuanmu mendengar hal terkutuk yang dikatakan Xuanyang, dan segera tidak bisa menahan untuk mengelus dahi putihnya. Pada saat ini, di dahi, noda darah yang mencolok perlahan muncul. Dalam noda darah, ada aura yang sangat jahat, yang berbeda dari aura hantu dan menakutkan, tetapi itu seperti ras jahat asing, sangat jahat. Jika Xiaoyan ada di sini, dia akan mengetahui bahwa itu adalah kutukan darah. Terlebih lagi, kekuatan kutukan darah ini tampaknya milik keluarga iblis darah. Putri, Raja Xuanling ingin bertemu denganmu. Setelah beberapa saat, melihat suasana hati Xuan Muking sedikit tenang, dia segera berbicara. Kakak Huang, mengapa dia mencariku? Xuan Muking terkejut saat ini. Saat itu, ketika dia diliputi oleh kutukan darah sialan, bahkan saudara kekaisarannya sendiri tidak punya pilihan, jadi dia memalsukan fakta bahwa dia meninggal saat melahirkan. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku tidak tahu, tapi itu harus berhubungan dengan kutukan darah di tubuhmu. Xuan yang juga tahu sesuatu tentang kutukan darah. Berdasarkan hubungan antara dua bersaudara dan Raja Xuanling, tidak sulit untuk menebak bahwa kerja sama antara Raja Xuanling dan klan alien sebagian besar untuk menyelesaikan kutukan darah ini. Meskipun kutukan darah ras alien dapat memberi mereka banyak kekuatan besar, setiap kali digunakan, itu akan mengintensifkan dan melahap sifat manusia mereka alat pembunuh ras jahat.
Oleh karena itu, pengabaian kerjasama Raja Xuanling dengan dunia hantu dan klan jiwa harus dikaitkan dengan kutukan darah. Apakah pernyataan ini benar? Xuan Muking mendengar kata-kata itu, dan langsung bersorak 20%. Selama dia bisa menyelesaikan kutukan darah di tubuhnya, maka saudara kekaisarannya tidak akan lagi menghentikannya untuk menemukan Reimu. Ketika dia berpikir untuk melihat kekasih dan putrinya, wajah cantik Xuan Muking dipenuhi dengan senyuman. Ayo pergi. Pada saat ini, Xuan Muking mungkin bergegas untuk meminum ramuan itu, dan kemudian menuju keluar. Pergi. Melihat ini, Xuan yang langsung mengikuti. Menurut apa yang dikatakan kakak laki-laki tertua, tujuan orang-orang ini adalah sang putri, dan ada satu orang yang terlihat sangat mirip dengan Ling Mengsheng. Jadi mereka tidak boleh dibiarkan berhasil. Setelah Xuan yang selesai berbicara, semburan vitalitas yang mempesona muncul dari tubuhnya, dan kemudian dia membungkus putri Xuan Muking. Xuan Yang, apa yang kamu lakukan? Akulah sang putri. Xuanmu berkata dengan marah ketika dia melihat ini. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah berada di gedung bambu sepanjang hari. Jika saya tidak memiliki harapan di hati saya takut saya akan hampir runtuh. Putri, aku. Xuan yang juga tidak bisa membantah, jadi dia hanya bisa menyingkirkan kekuatan hidupnya. Saya sudah berada di gedung bambu selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar dan mencari udara segar. Saya tidak akan memberi Anda itu. Xuan Muking pucat wajahnya sangat tidak senang. Kecil tidak berani. Xuan yang hanya bisa berkata tanpa daya, dan segera mengikuti. Namun, saat ini, Xuan Muking dan yang lainnya datang menuju pintu keluar air terjun, sementara Fentian dan rombongannya perlahan-lahan melayang di atas air terjun besar di langit, mencoba menemukan pintu masuk air terjun. Sudahkah kamu menemukannya? Zhu Jin tampaknya sangat buruk dalam hal air, jadi bahkan jika dia menggunakan kekuatannya untuk mengapung di mulut air terjun yang bergejolak ini, tidak ada tanda-tanda akan melakukan apapun. Belum. Fentian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu mengapa, air terjun ini tampak sangat aneh, memberi Fentian perasaan bahwa dia tidak bisa melihat. Kami juga tidak. Tetua kedua Tiandi berkata tanpa daya. Aku juga tidak memilikinya di sini. King Lao dan Musuzi berkata bersamaan. Aku akan turun dan melihatnya. Setelah mendengar ini, Ling Mengsheng mengangguk diam-diam, dan kemudian menuju ke dasar air terjun. Dan tepat ketika Rei Museng baru saja turun ke tengah air terjun, sebuah suara yang tidak menyenangkan terdengar seketika. Xuan Yang, idiot ini, bagaimana kamu bisa membawa putri keluar dari pintu keluar depan? Xuan Yin, yang mengambang di dasar sungai, berkata langsung. Apa itu? Dan Ling Mengsheng turun ke tengah air terjun, sepertinya berhenti, dan kemudian menatap aliran di tengah air terjun, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Tuan Pavilion, apakah Ling Mengsheng akan baik-baik saja? Kerumunan saat ini, berdiri di puncak air terjun, memandang Ling Mengsheng yang sedang menyusuri sungai, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Seharusnya baik-baik saja, kata Fentian, dan kemudian matanya tertuju pada Ling Mengsheng untuk mencegah kecelakaan apapun. Namun, temperamen dan bahkan bakat Ling Mengsheng mungkin yang terbaik di antara kita. Jika bukan karena itu, aku khawatir kekuatannya saat ini sudah lama sekali. Pada saat ini, Zhu Jin tiba-tiba angkat bicara. Untuk Ling Mengsheng, bahkan jika dia sombong seperti bara bambu, dia harus mengaguminya. Ling Mengsheng dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik di seluruh paviliun dupa pembakaran, kecuali pemilik paviliun, yang memiliki peluang terbaik untuk maju ke Douxian. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai puncak Doudi, dan jika dia tidak melakukannya, terganggu oleh Xuan Muking, saya khawatir itu sudah mencapai setengah abadi atau bahkan abadi pertempuran. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka menjadi tenang, tetapi mereka tidak duduk diam dan berjalan berkeliling mencoba mencari tahu apa yang berbeda dari air terjun tersebut. Mengapa air terjun berbeda di sini? Apa ini? Ling Mengsheng melihat air terjun deras di depannya, yang berbeda dari tempat lain, dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Segera, dia mengangkat telapak tangannya sedikit dan menyentuhnya. Bum bum bum. Tepat ketika telapak tangan Ling Mengsheng menyentuh arus air yang bergejolak, kekuatan yang kuat datang dari arus air. Jelas, bahkan Ling Mengsheng, yang sekuat puncak Doudi, sedikit berjuang. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M.
Baru saja merendam telapak tangannya di air terjun, dan kemudian kekuatan besar langsung dikerahkan untuk menyelidiki dengan hati-hati apakah ada perbedaan di tempat di depan dia. Hei, apakah ada jalan rahasia? Pada saat ini, Ling Mengsheng juga pada dasarnya yakin bahwa tempat dia berada pastilah tempat misterius di balik air terjun. Tempat misterius itu memiliki aura yang membuatnya sangat familiar. Napas yang bisa membuat Ling Mengsheng terasa begitu akrab, sepertinya dia hanya memiliki dua putri sendiri. Tetapi Ling Mengsheng berani menjamin bahwa kedua putri mereka pasti tidak ada di sini. Tetapi selain dua putrinya, Ling Mengsheng benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang membuatku merasa seperti ini. Sudah terlambat, jika terus seperti ini, aku khawatir orang ini akan menemukan tempat di balik air terjun. Meskipun kekuatan pejalan kaki ini tak terduga, tetapi untuk keselamatan sang putri, kita hanya bisa ambil tindakan. Xuan Yin bersembunyi di dasar sungai pada saat ini, wajahnya muram dan dia berkata langsung. Masuk, Ling Mengsheng memang orang yang pemberani, dan dia siap untuk bergegas ke dalamnya dalam sekejap untuk mencari tahu. Tetapi tepat ketika Ling Mengsheng sedikit mendesak kekuatan di tubuhnya untuk bersiap beraksi, aliran air yang deras, mengesankan dari depannya. Air terjun menyembur keluar dan menyerang dirinya sendiri. Meskipun Ling Mengsheng memiliki simpul di hatinya, dia masih berada di puncak kekuatan Doudi. Dalam menghadapi pukulan yang begitu sederhana, dia hanya akan melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Siapa? Keluar. Pada saat ini, hati Ling Mengsheng dipenuhi dengan aura misterius itu, dan suasana hatinya tidak bisa membantu tetapi sedikit berfluktuasi. Keluar, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Xuan Yin, yang melancarkan serangan, tidak muncul, tetapi dengan bantuan beberapa kekuatan khusus, dia bersembunyi di air terjun yang penuh dengan langit dan berkata kepada Ling Mengsheng. Kekuatan Xuan Yin sudah seperti Dou di bintang 9, tetapi meskipun demikian, menghadapi pria parubaya di depannya, dia masih memiliki perasaan tidak berdaya, jadi Xuan Yin secara alami tidak ingin muncul dengan gegabah. Apa yang ada di balik air terjun ini? Biarkan aku masuk dan melihat. Ling Mengsheng secara alami merasakan bahwa orang yang bersembunyi di depannya seharusnya adalah penjaga lantai 4 istana bawah tanah. Tapi aku tidak terlalu terkejut, bagaimanapun juga, dilihat dari nafas orang ini, kekuatannya seharusnya tidak sekuat dirinya, jadi aku tidak takut. Ini adalah area terlarang di dalam. Orang yang masuk. Mati. Suara dingin Xuan Yin terdengar perlahan, dan kemudian semburan niat membunuh yang dingin muncul seketika. Kematian. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh rusa. Karena kau melindungi tempat ini seperti ini, maka aku harus masuk dan melihat. Terima triknya. Yin tidak punya kesempatan untuk bernapas. Telapak tangan tiba-tiba terangkat, dan kekuatan hitam dan putih yang mempesona dari hidup dan mati bergabung, dan kemudian menabrak air terjun. Tabrakan. Serangan mengerikan itu memercikkan gelombang ombak besar, dan kemudian ombak besar itu jatuh langsung dari udara. Kekuatan mengerikan itu mungkin bisa menghancurkan Kaisar Dou bintang 8 menjadi luka serius. Bagaimana situasinya? Fen Tian baru saja memperhatikan suara pertempuran di bawah air terjun, dan dia tidak berhenti untuk sementara waktu, dan sosoknya dengan cepat bergerak ke dasar air terjun. Dan Zhu Jin dan yang lainnya semua saling memandang dan mengikuti secara langsung. Kekuatan hidup dan mati, pembangkit tenaga listrik puncak Doudi. Pada saat ini, ekspresi Xuan Yin sangat jelek, bahkan jika itu tersembunyi di air terjun. Pukulan kuat Ling Mengsheng barusan tampaknya mudah dihindari olehnya, tetapi Xuan Yin tahu bahwa jika Ling Mengsheng di depannya ingin membunuhnya, aku khawatir pukulan mana yang akan membunuhnya secara langsung. Pukulan tadi sepertinya hanya peringatan dari Reimu untuk dirinya sendiri. Hanya peringatan untukmu. Kekuatanmu seharusnya tidak cukup untuk menjadi lawanku. Jadi kau harus mundur. Tenang. Aku, Reimu, tidak pernah dipermalukan oleh orang lain. Aku baru saja masuk untuk membuktikan sesuatu. Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, kekuatan hidup dan mati dalam hitam dan putih muncul langsung dari tubuhnya, dan kemudian dia siap untuk pergi menuju pintu masuk air terjun. Benar saja, ini, tidak Ling Mengsheng. Saya, pergi ke neraka. Telapak tangan Xuan Yin berisi serangan yang sangat kuat, dan dia menyerang langsung ke Ling Mengsheng yang akan memasuki pintu masuk air terjun. Kamu mencari kematian. Meskipun Ling Mengsheng mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang baik, dia sudah memperingatkan Xuan Yin, dan Xuan Yin bersikeras untuk mengirimnya mati.
Ling Mengsheng mengangkat telapak tangannya, dan teknik bertarung yang kuat muncul seketika, dan gelombang seperti naga api langsung muncul di telapak tangannya. Dibentuk di tengah, yaitu menyerang Xuan Yin. Berhenti. Tepat ketika mata Ling Mengsheng berkedip dengan sedikit kedinginan, dan ketika dia hendak menyelesaikan Xuan Yin, suara wanita yang manis tiba-tiba terdengar dari belakang air terjun. Dan dengan suara wanita ini, jantung Rei Museng berdetak kencang, dan kemudian matanya beralih ke dasar air terjun. Di mana ada bayangan yang indah, pakaian sederhana Qianying bertatahkan renda emas, dan di wajahnya yang pucat, ada beberapa air mata kristal yang keluar dari ujung matanya. Penampilan ini jelas persis sama dengan orang yang dia pikirkan siang dan malam. Kinger, Ling Mengsheng sepertinya lupa apa yang dia lakukan, dan matanya terobsesi dengan posisi Xuan Muking. Kinger, apakah itu benar-benar kamu? Bukankah ini ilusi? Saya tidak berharap melihat Anda dalam hidup saya, itu hebat. Ling Mengsheng benar-benar lupa bahwa dia masih di sana selama pertempuran. Untuk serangan telapak tangan yang menakutkan, itu sudah menghilang pada saat Xuan Muking muncul. Ada senyum masam di sudut mulutnya, dan sosok yang berdiri di air terjun di depannya adalah orang yang dia pikirkan. Tidak, Xuan Muking sangat terkejut pada saat ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ling Mengsheng muncul di hatinya, saat berikutnya dia melihat sosok hantu tersapu di Ling Mengsheng, dan kengerian yang muncul darinya. Fluktuasi, bahkan saya tidak bisa mengatasinya, saya segera menekan pikiran di tubuh saya, kecepatannya meroket, dan saya ingin melakukan sesuatu. Sudah terlambat untuk berhenti. Pada saat ini, Xuan Yin mendengar kata-kata sang putri dan ingin berhenti, tetapi tidak berdaya, dan kemudian serangan mengerikan itu langsung mengenai Ling Mengsheng. Terlebih lagi, dia masih terperangkap dalam tubuh Reimu yang lamban tanpa pertahanan apapun. Puff puff. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut Ling Mengsheng, dan aura Ling Mengsheng, setelah terkena serangan ini, juga agak lamban. Kenapa kamu begitu bodoh? Saat berikutnya, sosok cantik datang langsung ke Ling Mengsheng, dan kemudian tangan giok itu perlahan memeluk Ling Mengsheng. Aku tidak bermimpi. Ling Mengsheng berkata dengan tidak percaya ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Tetapi rasa sakit di tubuhnya dan kehangatan dari sosok di depannya membuat Ling Mengsheng merasa tidak percaya. Mau tak mau terkejut. Tahun-tahun ini, sudah kerja keras untukmu. Mimpi. Di wajah pucat Xuan Muking, semburan ekstasi muncul, tetapi setelah beberapa saat, itu berubah menjadi rasa bersalah. Kinger, kemana saja kamu selama ini? Sangat sulit bagi saya untuk menemukannya. Tubuh agung Ling Mengsheng tidak bisa menahan gemetar, untuk membuktikan bahwa itu nyata dan bukan ilusi. Pada saat ini, Xuan Mu tampak ragu-ragu untuk berbicara. Tentu saja, tidak lama kemudian, Fen Tian dan rombongannya juga datang ke sini, dan segera melihat Xuan Muking memeluk Ling Mengsheng, dan segera tersenyum puas. Namun, mengapa Xuan Muking memiliki aura yang sangat aneh? Fen Tianren, Hesu, secara alami mengetahui perbedaan tubuh Xuan Muking pada pandangan pertama, dan segera membuka mulutnya. Yah, sepertinya ada bau klan jahat asing. Pada saat ini, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Zhu Jin, kamu kentut. Kamu bisa makan nasi, tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Ling Mengsheng segera memarahi ketika dia mendengar kata-kata itu. Sulit baginya untuk menemukan istrinya, mengapa Zhu Jin ini. Tapi saat berikutnya, kata-kata Zhu Jin juga mencapai telinga Xuan Muking sedikit. Meng, apa yang dikatakan Tuan Zhu Jin benar, aku melakukannya. Xuan Muking berpura-pura tenang dan kemudian menatap Ling Mengsheng dengan keras kepala. Dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan, dan cepat atau lambat, Ling Mengsheng akan mengetahuinya. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, tubuh Ling Mengsheng jelas bergetar untuk sementara waktu, dan kemudian dia menatap Xuan Muking dengan tidak percaya. Ling Mengsheng, pria terkutuk ini, kekuatannya telah melonjak ke puncak Dodi. Tampaknya kali ini misi kita akan gagal, kata Xuan Yin kepada adiknya Xuan Yang. Saudara laki-laki, bagaimanapun, Putri Xuan tidak bisa membiarkan Reimu Seng membawanya pergi. Petik 2. Dan dengan karakter Ling Mengsheng, jika Anda benar-benar tahu apa yang ada di tubuh sang putri, saya takut konsekuensinya, kata Xuan Yang dengan wajah yang sangat muram. Itu bukan yang diinginkan sang putri, hanya bisa dikatakan begitu, itu adalah ras jahat asing pada waktu itu. Invasi, sang putri sangat disayangkan.
Suanyin mengatakan sesuatu, dan kemudian mereka berdua menatap Suan Muking dan Ling Mengsheng. Selain itu, Suanyin menemukan bahwa tidak jauh dari mereka berdua, tim hingga 5 orang tampaknya sangat kuat. Besar. Mengsheng. Pada saat ini, Fen Tian memunculkan sosok, dan kemudian datang ke sisi Ling Mengsheng. Fen Tian tahu segalanya tentang Ling Mengsheng. Orang tua kandung Ling Mengsheng meninggal di tangan klan jahat di luar dunia, jadi Ling Mengsheng kebencian terhadap ras jahat di luar alam sangat dalam. Tuan Pavilion. Pikiran Ling Mengsheng menjadi sakit, dan kemudian dia menutup matanya dan berbisik lembut kepada Fen Tian. Untuk hal semacam ini, Fen Tian secara alami suatu keharusan bagi Ling Mengsheng untuk keluar sendiri, dan segera tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Senior, saya tahu, saya hanya ingin tahu, Armai 2 putri oke? Petik 2. Aku tidak akan memaksanya. Ketika Suan Muking mengucapkan kata-kata ini, rasa sakitnya seperti pisau yang dipuntir, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Saya khawatir tidak ada yang bisa memahami kesedihannya. Apakah Ling Mengsheng orang seperti itu? Petik 2. Kinger, selamat datang di rumah. Setelah beberapa saat, sedikit tekad muncul di pupil Ling Mengsheng, dan kemudian ekspresi ragu-ragu menghilang, digantikan oleh sentuhan ekstasi, dan memeluk Suan Muking dengan erat. 8,1 Hi 8 M. Kamu. Pada saat ini, bahkan Suan Muking, yang selalu keras kepala, tidak bisa menahan perasaan asam di sudut matanya. Ketika dia bersama Ling Mengsheng, Suan Muking tahu seberapa kuat permusuhannya terhadap alien, bahkan sampai ke tulang-tulangnya, sehingga dia terkikis ke dalam tubuh oleh alien ketika dia melahirkan, jadi dia tidak berani untuk memberi tahu Reimu. Dia hanya memalsukan penampilan kematian, jika tidak begitu Ling Mengsheng mengetahuinya, dia mungkin akan berakhir. Tapi untungnya, Suan Muking tidak melihat orang yang salah. Suan Muking mendengar kata-kata itu, hanya jejak kebanggaan terakhir yang tersisa acuh tak acuh, berubah menjadi pria yang menangis, dan mengalir langsung ke dada Ling Mengsheng. Itu membuatku takut setengah mati. Kupikir, kamu, kata Suan Muking terputus-putus sambil menangis. Ras jahat ekstrateritorial penuh kebencian, tetapi sekarang saya memiliki 2 anak perempuan dan ibu mereka. Hal-hal lain tidak penting. Ling Mengsheng tersenyum perlahan, suaranya penuh kepuasan. Anak ini, Zhu Jin dan rombongannya langsung tersenyum lega setelah mendengar ini. Berita kematian Suan Muking saat itu membawa Ling Mengsheng seperti mimpi buruk, jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki 2 anak perempuan untuk dibesarkan, dia akan mati karena cinta. Apa yang salah dengan roh jahat ekstrateritorial di tubuhmu? Setelah suasana hati Suan Muking stabil, Ling Mengsheng perlahan berdiri dan berkata sambil mendukung Suan Muking yang pucat. Suan Muking mendengar kata-kata itu, tersenyum ringan, dan kemudian dengan lembut memindahkan poni yang menutupi orang tuanya, dan tiba-tiba noda darah muncul di depan semua orang. Kutukan darah tingkat 4. Fen Tian melihat noda darah jahat untuk pertama kalinya, dan tiba-tiba berkata, dan ekspresinya juga waspada. Pembangkit tenaga listrik Douxian. Merasakan kekuatan ledakan tiba-tiba Fen Tian, Suanyin dan keduanya segera berkedip. Mereka tahu bahwa masalah di sini berada di luar jangkauan kebahagiaan mereka, jadi mereka hanya bisa melapor kepada Raja Suanling. Batuk. Setelah beberapa saat, dengan hilangnya 2 saudara Suanyin, kutukan darah misterius di dahi Suan Muking menjadi semakin merah cerah. Tuan Pavilion, kutukan darah. Apa ini? Pada saat ini, Musuzi dan kelompoknya melangkah maju, dan kemudian Musuzi bertanya. Kelompok orang yang datang ke istana bawah tanah kali ini, kecuali Musuzi yang telah lama berada di Pavilion Fenxiang, pembangkit tenaga listrik lainnya adalah pusat kekuatan klan jahat di luar wilayah pedang tangan. Kutukan darah, ini adalah metode umum yang digunakan oleh ras jahat asing. Kutukan darah dapat memberikan kekuatan yang sangat besar kepada manusia, tetapi sebagai harga, setiap kali kekuatan jahat ini digunakan, itu harus dibayar dengan overdrafting, hidup atau bahkan jiwa, menggunakan sejumlah kekuatan. Setelah beberapa kali, itu akan benar-benar direduksi menjadi mesin pembunuh ras jahat asing. Zhu Jin menatap kutukan darah di dahi Suan Muking dan berbicara. Kinger, bagaimana kamu mendapatkan kutukan darah ini? Berdasarkan pemahaman Ling Mengsheng tentang Suan Muking pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, dan segera bertanya dengan suara rendah. Saya bahkan tidak tahu tentang hal ini. Saya melahirkan Ling Xuan di kota Xuanling,
Tetapi sejak saya melahirkan Ling Xuan, saya menemukan bahwa ada sesuatu yang menyelinap ke dalam tubuh saya, dan pada saat itulah benda ini muncul di dahiku. Alasan mengapa aku tidak mencarimu selama ini adalah karena kutukan darah ini. Benda ini sangat jahat, dulu mencoba mengendalikanku, tapi untungnya, benda ini telah dikirim olehmu saat itu. Jimatku, jadi itu tidak berhasil. Xuan Muking berbicara sedikit. Sepertinya kota Xuanling ini telah memasuki detail klan jahat di luar dunia. Tiba-tiba Fen Tian berkata, Tuan Pavilion, apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Ling Mengsheng bertanya kepada Fen Tian seolah meminta bantuan. Kutukan darah dibagi menjadi 1 sampai 7 kelas. Jika tingkat tertinggi adalah 6 atau 7, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jika itu adalah kutukan darah tingkat 4, itu bukan tidak mungkin. Fen Tian dalam suara yang dalam untuk sementara waktu sebelum perlahan membuka mulutnya. Tuan Pavilion, bukankah itu aman untuk hidupnya? Ling Mengsheng masih takut. Meskipun dia sangat jijik dengan kutukan darah di tubuh Xuan Muking, dia tidak ingin dia mengambil risiko. Tidak mungkin, itu hanya rasa sakit di daging. Dan kutukan darah harus ditangani terlebih dahulu, jika tidak maka akan menumpuk di tubuh seiring waktu, dan kerusakannya akan sangat besar, kata Fen Tian. Meng, jangan khawatir. Demi kedua anak kita, aku bisa bertahan. Bagaimana mungkin Xuan Muking tidak mengetahui kekhawatiran Ling Mengsheng, dan segera berkata, Tuan Pavilion, apa yang perlu kita lakukan? Ling Mengsheng tiba-tiba menjadi waspada ketika mendengar kata-kata itu. Banyak, memicu kutukan darah di tubuhmu, serahkan sisanya kepada kami. Fen Tian juga memikirkannya sebentar, lalu berbicara langsung. Oke, wajah Xuan Muking pucat saat ini, dan kutukan darah iblis berdarah di dahinya juga memancarkan aura jahat. Kutukan darah. Xuan Muking berbisik di mulutnya, dan kemudian kekuatan kutukan darah langsung muncul, memenuhi tubuh Xuan Muking, dan bahkan kekuatannya meroket. Api suci. Pada saat ini, Fen Tian langsung menyalakan api merah menyala. Dibandingkan dengan api suci yang sebenarnya, api ini secara alami jauh lebih lemah, tetapi sebagai api suci, kekuatannya tidak sebanding dengan api biasa. Api Master Pavilion benar-benar menjadi semakin mahir. Penatua kedua Tiandi meliriknya perlahan, dan kemudian membuka mulutnya. Hubungan antara Fen Tian dan Yan Qi di awal. Secara alami, mereka tahu, jadi mereka tidak terlalu terkejut bahwa Fen Tian memiliki api Sen Yanzi. Sen, tahan nafasmu, konsentrasi. Aku akan menggunakan api suci untuk memasuki tubuhmu untuk mengusir kutukan darah. Mata Fen Tian menyipit dan dia berkata langsung. Aku bisa melakukannya. Xuan Muking merasakan kekhawatiran Ling Mengsheng, dan mengucapkan sepatah kata langsung kepadanya, lalu melepaskan pelukannya, dan melakukan apa yang dikatakan Fen Tian. Api, masuk. Fen Tian terkejut ketika dia melihat ini, dan kemudian dia secara langsung mengendalikan kekuatan api Seng Yanzi, menyandarkan tubuhnya ke arah Xuan Mu. Bum bum bum. Seng Yanzi Wo yang dikendalikan oleh Fen Tian baru saja memasuki tubuh Xuan Muking, dan Xuan Muking, yang dipenuhi dengan kekuatan jahat berwarna merah darah, seolah-olah kekuatan jahat berwarna merah darah bertemu dengan Seng Yan, dia sangat takut dengan api suci ini. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Ini benar-benar berhasil. Rei Mengsheng sangat gembira ketika dia melihat ini, tetapi wajah Xuan Muking menjadi lebih pucat saat ini, dan keringat terus bermunculan, cukup menyedihkan. Keluar. Pada saat berikutnya, aura kuat Fen Tian tiba-tiba meledak. Segera, kutukan darah tingkat keempat yang menjerat Xuan Muking, tepat di bawah dua kekuatan-kekuatan Fen Tian yang sangat kuat dan kekuatan Seng Yanzi Huo, langsung muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Saat Fen Tian menarik tangannya, Ling Meng melahirkan kedipan dan mengambil napas secara langsung, dengan mata yang memanjakan di matanya. Benda itu, akhirnya dikeluarkan. Pada saat ini, meskipun Xuan Muking sangat lemah, penampilan bahagia di wajah cantik itu cukup membuat iri. Kemana harus lari? Melihat ini, Zhu Jin, kutukan darah tingkat keempat yang meninggalkan tubuh Xuan Muking, langsung terpapar di bawah air terjun, dan tepat setelah itu muncul, dia hendak melarikan diri, dan segera berteriak. Susu, kutukan darah kelas 4 langsung dikeluarkan oleh Fen Tian dari tubuh rumah sakit, dan pada saat ini, kutukan darah kelas 4 berubah menjadi lampu merah darah dan muncul di depan semua orang. Setelah Fen Tian mengeluarkan kutukan darah, dia tidak bergerak. Lagi pula,
Ada banyak gerakan barusan. Jika dia bergerak, itu mungkin akan mengganggu pusat kekuatan keluarga kerajaan Xuanling, dan Zhu Jin dan pestanya dibutuhkan. Tentu saja, tidak perlu khawatir. Hancurkan aku. Pada saat ini, di tangan Zhu Jin, kekuatan hidup dan mati yang mempesona muncul seketika. Kekuatan hidup dan mati muncul, dan tiba-tiba aliran air terjun menjadi sangat lambat. Segera tanpa ragu-ragu, sosok itu tersapu, dan tiba-tiba menembaki cahaya kutukan darah. Bum bum bum. Kekuatan hidup dan mati mengandung kekuatan kehancuran yang sangat besar, dan kekuatan kutukan darah sekarang dipisahkan dari Xuan Muking. Sudah terselesaikan. Zhu Jin mengirimkan beberapa serangan berturut-turut, secara langsung menghancurkan kutukan darah kelas 4 yang tampaknya menakutkan, dan kemudian mengatakan sesuatu kepada Fentian. Orang tua Zhu, terima kasih. Pada saat ini, Ling Mengsheng berkata kepada Zhu Jin. Kamu juga bisa mengucapkan terima kasih. Zhu Jin mendengar kata-kata itu dan menyeringai. Ayo pergi ke lantai 5 dulu, waktu hampir habis, kata Fentian, dan kemudian semua orang tidak tinggal, dan langsung pergi ke lantai 5 istana bawah tanah. Hanya saja, dengan fakta bahwa Fentian baru saja melepaskan kekuatannya untuk melawan makhluk abadi, kutukan darah kelas 4 dihancurkan, selain berita tentang Xuanyin dan Xuanyang, keberadaan Fentian dan kelompoknya tampaknya terungkap, tapi mereka benar-benar diam. Saya tidak tahu. Apa, seseorang memasuki istana bawah tanah. Di istana keluarga kerajaan Xuanling, dua sosok Xuanyin dan Xuanyang muncul di sini, dan keduanya dengan hormat berkata kepada pria berjubah emas di depan mereka. Pria berjubah emas itu memancarkan aura aneh dari atas ke bawah, dan suaranya yang berseru bergema di seluruh istana. Dia adalah Raja Xuanling. Siapa itu? Setelah beberapa saat, Raja Xuanling bertanya, tetapi dia sangat terkejut. Di luar istana bawah tanah, pertahanannya kuat, jika seseorang menerobos masuk, kenapa tidak ada yang akan melaporkannya kepada Anda? Dan jika para dewa masuk tanpa menyadarinya, saya khawatir kekuatan orang-orang itu dapat dibayangkan. Orang lain tidak tahu, tetapi kami ingat dengan jelas bahwa di antara 7 orang terlemah mirip dengan saya, dan bahkan beberapa dari mereka lebih kuat dari Anda, Raja saya, kata Xuan yang gemetar. 8,1, Zhong Wen Wang Oou, Hi, 8, M. Ketika dia berpikir bahwa di antara 7 anggota tim, ada orang yang lebih menakutkan daripada Raja Xuanling, Xuanyang tidak bisa menahan nafas. 7 orang, yang terlemah mirip dengan milikmu. 7 pria kuat yang telah melangkah ke Dou di bintang 9 peringkat 9. Raja Xuanling terus memikirkannya. Jelas, sekarang dia bisa muncul dengan kekuatan semacam ini. Pertempuran mungkin hanya sekte Super Xuan Santian. Ngomong-ngomong, Ling Mengsheng, penguasa olah dasar Pavilion Fenxiang, juga ada di antara mereka, kata Xuanyin tiba-tiba. Apa, bajingan ini? Saat berikutnya, Raja Xuanling mendengar kata-kata itu dan memarahi, tetapi kemarahan dalam kata-katanya tidak bisa lagi ditekan. Raja Xuanling juga tahu bahwa Ling Mengsheng membenci orang jahat dari luar kerajaan, jadi demi keselamatan saudara perempuannya, dia melakukan sedikit trik untuk menipu Ling Mengsheng. Dengan amarah Ling Mengsheng, saya khawatir. Bagaimana kabar Muking? Raja Xuanling bertanya. Putri Xuan Muking ditemukan oleh Ling Mengsheng dan rombongannya, kata Xuanyin. Segera pergi ke istana bawah tanah. Ayo pergi. Ketika Raja Xuanling mendengar ini, ada sedikit rasa dingin di matanya. Xuan Muking adalah salah satu dari sedikit faksi yang mendukungnya, dan dia juga sepupunya, jadi tentu saja Raja Xuanling tidak mungkin membiarkannya mengalami kecelakaan. Rajaku, Ling Mengsheng memang telah menemukan sang putri, tapi itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Xuanyin sepertinya melihat keseriusan masalah ini dan langsung berbicara. Apa penjelasannya? Raja Xuanling bertanya dengan cemberut. Bawahanku dapat mengatakan bahwa Ling Mengsheng sangat mencintai putri Xuan Muking. Jadi, kata Xuanyin. Selain itu, tampaknya tujuan perjalanan kelompok ini bukan hanya untuk menyelamatkan putri Xuan Muking. Setelah mereka menyelamatkan putri Xuan Muking, mereka terus bergerak menuju lantai 5 istana bawah tanah. Kata Xuanyin Zaidu. Xuanyin dan Xuanyang adalah penjaga lantai 4 istana bawah tanah, tetapi di istana bawah tanah, setiap lantai dijaga dengan jelas, dan bahkan mereka tidak tahu apa lagi yang ada di bawah. Oh. Pada saat ini, mata Raja Xuanling berputar cepat, memikirkan sesuatu. Lantai 5 istana bawah tanah,
di mana tempat tinggal iblis darah yang kuat. 7 orang ini seharusnya adalah orang-orang dari paviliun dupa pembakaran. Jika mereka menemukan kekuatan yang tersisa dari iblis darah, saya khawatir mereka akan dihancurkan pada saat itu. Rencana mereka tapi hanya, kalian, turun dan istirahat dulu. Bersiaplah untuk bertarung kapan saja, kata Raja Xuanling. Ya, Xuanyin dan keduanya setuju, dan kemudian perlahan mundur. Dengan kepergian keduanya, hanya Raja Xuanling yang tersisa di istana. Keluarlah. Raja Xuanling duduk di kursi naga emas dan berkata sedikit. Setelah beberapa saat, aura merah darah samar muncul dari tubuh Raja Xuanling, dan aura merah darah sangat jahat, seolah-olah itu adalah ras alien. Raja Xuanling, tampaknya orang-orang di Burning Incense Pavilion tidak bisa duduk diam lagi. Saya khawatir mereka akan pergi ke istana bawah tanah kali ini untuk Yanchi paksa. Hehe, tidak apa-apa. Kebetulan si abadi tua menginginkan api suci dan leluhur misterius yang disegel oleh murid Medusa yang membatu untuk waktu yang lama. Sekarang aku bisa menggunakan orang-orang dari Burning Incense Pavilion untuk melemahkan kekuatannya, kekuatan abadi tua. Jika pembunuhan itu bisa diselesaikan. Suara menakutkan dan menakutkan Raja Xuanling tertawa perlahan. Ini benar-benar ayah harimau tanpa anak anjing. Sumber kekuatan Gorevin mengucapkan sepatah kata, dan kemudian membuka mulutnya. Gore Demon, kapan tubuhmu akan datang ke benua Xuanling? Raja Xuanling bertanya seolah dia mengingat sesuatu. Ini agak sulit. Di benua Xuanling, pengecualian bagi saya terlalu besar. Bahkan jika tubuh utama datang, itu akan sangat ditekan oleh benua Xuanling, dan kekuatannya berada di puncak Dou. Kaisar, kata. Dalam hal ini, kamu harus pergi ke lantai 5 istana bawah tanah terlebih dahulu, dan singkirkan anak-anakmu. Jika tidak, itu akan mempengaruhi rencana di belakang kita. Raja Xuanling melirik iblis darah, dan kemudian berkata. Itulah yang saya maksud. Gorevin tidak ingin berbicara omong kosong dengan Raja Xuanling, dan langsung menyapu ruang di belakang kursi naga, di mana itu adalah lorong menuju istana bawah tanah. Hehe, Solomon harus berhubungan dengan hantu di dunia hantu, jadi itu sebabnya. Adapun klan jiwa, kekuatan ini terlalu misterius, jadi lebih baik berhati-hati. Namun, dunia hantu adalah faktor yang sangat bervariasi. Dan para Gorevins, ketika Xuan Muking melahirkan, Anda menyerbu tubuhnya tanpa izin. Raja Xuanling, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda cepat atau lambat. Gorevin, apakah Anda kondisi Anda adalah 2/3 dari wilayah seluruh benua Xuanling. Berpikir Raja Xuanling saya bodoh. Hahaha, di istana kosong yang hanya ada Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak, lalu suara itu penuh kegilaan. Bagaimana dengan orang-orang yang kecanduan Legiun Naga? Di bagian terdalam istana bawah tanah, Penatua Xuan bertanya pada Wensi. Xuan tua, orang-orang dari Legiun Pecinta Naga dikirim oleh Raja Xuanling untuk memperjuangkan Doukor, dan mereka belum kembali, kata Wensi perlahan. Wensi secara alami adalah bidak catur yang dikirim oleh Raja Xuanling untuk memperhatikan perubahan Xuan Lao. Mesum ini, Xuan Lao mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Xuan tua, tenanglah, tubuhmu penting, kata Wensi. Kembalilah dan beritahu dia. Jika sesuatu terjadi kali ini, lelaki tua itu harus menunjukkan pandangan yang baik padanya. Xuan Lao meninggalkan sebuah kalimat, dan kemudian mengusir Wensi secara langsung. Dan ketika Wensi pergi, di bagian terdalam dari istana bawah tanah, Penatua Xuan berkata pada dirinya sendiri, kelopak mata telah berkedut baru-baru ini, saya tidak tahu apakah itu berkah besar atau pertanda besar. Orang tua, tunggu perlahan, aku yakin kamu akan berhasil. Dan di kehampaan lain, hantu malam yang gelap berkata perlahan. Di lantai 2 istana bawah tanah, melihat ke belakang untuk melihat situasi Xiao Yan dan Mu Yingying. Sejak keduanya meninggalkan lantai 2 istana bawah tanah, mereka berjalan menuju bagian bawah istana bawah tanah. Karena medan yang rumit dari istana bawah tanah, butuh banyak usaha untuk menemukan pintu masuk ke lantai 3 istana bawah tanah. Pintu masuk ke lantai 3 istana bawah tanah jelas merupakan dinding batu, tetapi ketika memasuki pinggiran dinding batu, itu jelas dikelilingi oleh kekuatan misterius. Pembatasan yang sangat kuat. Setelah Xiao Yan dan Mu Yingying meninggalkan lantai 2 istana bawah tanah pada saat yang sama, mereka datang ke pintu masuk lantai 3 istana bawah tanah, dan kemudian menatap formasi besar di luar batu, dinding di depannya. Xiao Yan berbicara perlahan.
Dari formasi ini, Xiao Yan sepertinya menyadari sesuatu, dan ada aura yang dia kenal. Xiao Yan, berhenti. Pembangkit tenaga listrik di bawah terlalu kuat, jadi ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Tepat ketika Xiao Yan bingung, sebuah hantu muncul di depan mereka berdua. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, M hantu. Ini ditinggalkan oleh Zhu Jin. Ini, bagaimana Xiao Yan tahu bahwa formasi ini didirikan oleh tuannya Zhu Jin, tidak heran dia merasa akrab. Tidak, aku harus turun. Napas saudaraku ada di bawah sana. Kurasa ini kesempatan terakhir, aku tidak mau melewatkannya. Mu Yingying berkata dengan wajah serius, dengan ekspresi yang sangat ekspresi langka di wajahnya yang cantik. Kakakmu, apakah itu Yanqi? Tiba-tiba, melihat Mu Yingying seperti ini, Xiao Yan memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Yanqi, siapa itu? Saudaraku bukan Yanqi. Mu Yingying tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba Xiao Yan, dan dia langsung menolak. Bukankah itu? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Mu Yingying memiliki kekuatan api suci di tubuhnya, dan Yanqi di bagian terdalam istana bawah tanah juga memiliki api suci, yang mudah diasosiasikan. Selain itu, karena ketertarikan timbal balik antara api suci, ketika memasuki reruntuhan bulan peri, Zhu Jin pernah meminjam sumber api suci dari dirinya sendiri. Saya pikir itu juga terkait dengan rencana untuk menyelamatkan Yanqi, tapi saya tidak melakukannya, tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tapi satu hal yang pasti, Zhu Jin harus berada di istana bawah tanah saat ini, jika tidak, tidak akan ada formasi yang ditinggalkan Zhu Jin di lantai 3 istana bawah tanah. Bisakah formasi ini dihancurkan? Setelah beberapa penyelidikan, Mu Yingying menemukan bahwa dia tidak dapat memecahkan formasi di depannya, dan segera meminta bantuan. Aku akan mencobanya. Melihat kebuntuan Mu Yingying yang tak terduga, Xiao Yan tidak ingin menunda, dan Xiao Yan memahami kerinduan semacam ini akan perpisahan kerabat. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, formasi yang menghalangi jalan dihancurkan oleh Xiao Yan. Formasi ini berasal dari tangan Zhu Jin, meskipun kuat, Zhu Jin masih meremehkan kekuatan Xiao Yan. Terlebih lagi, Xiao Yan sangat pintar dan sengaja mengatur teknik pembutaan untuk formasi, sehingga Zhu Jin pun tidak merasakan bahwa formasi yang telah dia atur telah rusak. Selesai, Xiao Yan bertepuk tangan dan berkata dengan lembut. Xiao Yan, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Mu Yingying tiba-tiba berbicara sambil menonton Xiao Yan memecahkan formasi. Apa masalahnya? Xiao Yan berbalik dan bertanya. Jika banyak orang ingin membunuhku di masa depan, tetapi kamu tidak bisa mengalahkanku, apa yang akan kamu lakukan? Mu Yingying berkata dengan lembut, bos dengan murid yang jelas, menantikan jawaban Xiao Yan. Jika ada hari seperti itu, kalau begitu minta mereka untuk menghancurkan jiwaku. Karena, kita adalah sahabat. Xiao Yan melirik ruang di belakang formasi, dan kemudian menanggapi Mu Yingying. Hanya saja Xiao Yan tidak tahu bahwa kalimat yang tampaknya sederhana ini ternyata menjadi jimat penyelamat terakhirnya di masa depan. Terima kasih, aku mengerti. Mu Yingying terkejut dengan kata-kata Xiao Yan, tapi dia secara alami tidak peduli dengan teman Xiao Yan. Mu Yingying sangat sensitif tentang identitasnya. Sebenarnya, Mu Yingying ingin menjelaskannya kepada Xiao Yan untuk waktu yang lama, tetapi setiap kali dia mengatakannya, dia berhenti karena Mu Yingying juga takut bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya yang bersama Xiao Yan penampilan yang dikatakan roh api suci di tubuhnya. Tidak cukup jelas, jawaban Xiao Yan barusan memberi Mu Yingying jawaban yang jelas di dalam hatinya. Sejak dia berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin dan bertemu Xiao Yan, dia sepertinya telah mengalami banyak hal indah tentang manusia. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini, Mu Yingying sedang memikirkan kakaknya. Ayo pergi. Wajah Mu Yingying sangat suram, dia mengatakan sesuatu, dan kemudian berjalan langsung. Sepertinya Mu Yingying bertekad untuk turun. Untuk jaga-jaga, mari kita panggil Xiao Yi. Xiao Yan mengatakan sesuatu di dalam hatinya, dan kemudian mengirim persepsi langsung ke Xiao Yi. Trans Mu Yingying tidak menganggapnya terlalu serius. Dan di paviliun Fenxiang, yang jauh, Xiao Yi merasakan informasi ini dan tiba-tiba terbangun dari latihannya. Kakak memanggilku, sepertinya aku mengalami beberapa kesulitan. Begitu suara itu jatuh, sudah terlambat untuk berpikir, dan langsung pergi ke istana bawah tanah. Secara alami,
Kedua Xiaoyan pergi jauh-jauh tanpa halangan, langsung mengikuti jalan yang telah dibuka Ventian dan yang lainnya, menuju ke bagian bawah istana bawah tanah. Lantai 5 istana bawah tanah. Kegelapan ini gelap, dikelilingi oleh kejahatan yang suram sepanjang hari. Dan di sini, itu adalah gua besar. Gua itu bergelombang dan bergelombang, tetapi di atas batu, satu demi satu hal-hal jahat dari berbagai bentuk perlahan menghuni. Di bagian bawah batu dan di atas batu, semburan darah berdarah muncul. Jelas, darah banyak pembangkit tenaga manusia berkumpul di sini. Bagi mereka, itu adalah harta yang langka. Bangun. Setelah beberapa saat, lampu merah darah datang ke sini secara instan. Lord Gorevin. Lampu merah darah muncul begitu saja, dan tiba-tiba meraung ke arah gua, dan makhluk-makhluk yang dibangunkan oleh auman itu tiba-tiba menatap sosok merah darah di depannya dengan heran. Tuan, ada apa? Beberapa makhluk kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ada manusia kuat yang mendekat ke sini, kita harus menyamarkan evakuasi, kata sumber kekuatan Gorevin secara langsung. Ini, meskipun utusan iblis darah adalah yang terkuat dari klan iblis darah mereka, aura berdarah di gua ini sangat kuat, dan itu dibuat khusus oleh Raja Xuanling. Jika mereka diizinkan pergi dari sini, saya takut akan ada yang enggan. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Kalau tidak, manusia kuat akan datang, dan kalian semua akan mati. Setelah Gorevin selesai berbicara, dia langsung menghilang, meninggalkan kekosongan di tempat menghilangnya, jelas karena alasan ini. Untuk keturunan untuk melarikan diri. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Melihat ini, para pembangkit tenaga listrik dari Gorevin mau tidak mau saling memandang dengan cemas. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, saya tidak tahu siapa yang mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian dituangkan langsung ke kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Sayangnya, jika Anda membiarkan saya tinggal di tempat yang begitu baik selama 10 tahun, saya khawatir kekuatan saya akan menembus Do Emperor bintang 9. Saya akan dapat menembus 8 bintang Do Emperor di tahun lain. Kedengarannya, tetapi tidak peduli seberapa enggan mereka semua pergi dari sini. Pada saat itu, gua berdarah besar di lantai 5 istana bawah tanah tiba-tiba menjadi kosong dan sangat sunyi. Setelah lantai 4 istana bawah tanah retak, Zhu Jin menemukan untuk pertama kalinya bahwa dua penjaga yang menjaga lantai 4 telah menghilang. Dua orang yang baru saja pergi, keduanya telah menjagaku selama ini. Satu giliran, Kaisar Xuanyin bintang 9 dan Xuanyang bintang 8 Doudi yang lengkap. Meskipun Xuan Muking masih lemah, tetapi dalam darah setelah kutukan itu benar-benar dikeluarkan, itu jauh lebih baik. Apakah Kaisar Dou bintang 9 dan Kaisar Dou bintang 8 benar-benar sukses? Kekuatan di balik Raja Xuanling ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Ventian mendengar kata-kata itu dan tersenyum perlahan. Ayo pergi, lantai 5 istana bawah tanah. Ling Mengsheng tampak sangat bahagia, dan bersandar ke lantai 5 istana bawah tanah dengan mata yang dalam di lengannya. Jangan seperti ini, ada begitu banyak orang. Melihat kurangnya eufemisme Ling Mengsheng, wajah Xuanmu memerah, dan dia segera bangkit, melepaskan pelukannya, dan berkata dengan genit. Hehe, Ling Mengsheng sepertinya menyadari sesuatu dan menyeringai. Lantai 5 istana bawah tanah tampaknya berbeda. Ventian dan kelompoknya tertawa perlahan, dan kemudian berkata ke lantai 5 istana bawah tanah di bawah. Senior, aku tidak tahu apa yang ada di lantai 5. Istana bawah tanah. Tapi sejak lantai 5 istana bawah tanah, sepertinya hanya Raja Xuanling yang masuk. Xuan Muking membuka mulutnya sedikit, tapi Xuan Muking masih menyembunyikan fakta bahwa dia adalah adik perempuan Raja Xuanling. Dikatakan bahwa Raja Xuanling juga seorang kaisar yang mencintai rakyatnya seperti seorang putra, tetapi untuk beberapa alasan, setelah pendirian istana bawah tanah, Raja Xuanling telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, kata Xuan Muking. Saat suara Xuan Muking baru saja jatuh, semua orang kuat memandang Xuan Muking dengan heran. Di antara mereka, pemimpi paling spiritual terkejut. Ling Mengsheng ingat latar belakang keluarga terkemuka Xuan Muking, dikatakan sebelum dia bertemu dengannya. Xuan Muking bertemu dengannya ketika dia dibantai, dan segera membuat kehidupan pribadi dengan dirinya sendiri. Jadi dari awal hingga akhir, Ling Mengsheng tidak tahu identitas asli Xuan Muking. Bagaimana kamu tahu? Sekarang giliran Zhu Jin yang terkejut. Secara alami, semua orang tidak pernah mencurigai identitas Xuan Muking,
Tetapi bahkan Fen Tian tidak tahu tentang hal-hal ini, bagaimana Xuan Muking bisa tahu. Kedua penjaga mengatakannya, kata Xuan Muking dengan senyum main-main. Itu dia, banyak orang kuat secara alami percaya. Sepertinya harus ada rahasia tersembunyi di lantai 5 istana bawah tanah ini, kata Fen Tian perlahan. Selanjutnya, di lantai 5 istana bawah tanah, tampaknya mirip dengan kutukan darah yang baru saja dikeluarkan, kata Xuan Mu dengan bermartabat. Ayo pergi. Saat suara Xuan Muking baru saja jatuh, sekelompok pria kuat berjalan langsung menuju lantai 5 istana bawah tanah. Meninggalkan lantai 4 istana bawah tanah, terus berjalan menuruni tangga, menuju lantai 5 istana bawah tanah. Jalan di sini semakin gelap dan lembab. Pria tua itu mau tak mau berkata, tempat ini seharusnya sudah ribuan meter dari tanah, jadi situasi ini sangat normal. Mu Suzi tersenyum. Di mana pintu masuknya? Pada saat ini, kedua tetua dunia berkata dengan mengantuk, menunjuk ke suatu tempat di depan mereka. Begitu suara itu jatuh, semua orang berubah menjadi meteor dan hanyut. Sabu-sabu, semua orang menyapu lorong itu, dan kemudian datang ke lantai 5 istana bawah tanah dengan sangat mudah. Hanya saja setelah tiba di lantai 5 istana bawah tanah, wajah semua orang menjadi jelek. Oh sial, apa yang dilakukan Raja Xuanling ini? Petik 2. Sangat berdarah, saya khawatir dibutuhkan darah ratusan orang kuat untuk membentuknya. King Lao berdiri di atas batu yang berlumuran darah, dan bau busuk keluar dari lubang hidungnya, dan kemudian dia mendongak dengan susah payah dan berkata. Semua orang datang ke lantai 5 melalui lorong, dan tiba-tiba menemukan bahwa ini lantai 5 sangat besar, gua. Dan ada banyak lorong besar dan kecil di gua ini, bahkan membentang ke segala arah, dan bebatuan telah terkorosi oleh darah dan penuh darah, bahkan beberapa celah batu. Masih ada sedikit darah di tengahnya. Darah seperti itu, dengan persepsi masa muda, tidak sulit untuk menemukan bahwa itu semua adalah darah manusia. Hati-hati, pada saat ini, Ling Mengsheng langsung meletakkan Xuan Mu di belakang punggungnya, dan kemudian melihat sekeliling dengan mata waspada. Bagaimana ini bisa? Bagaimana mungkin? Saudaraku, apa yang dia lakukan? Pada saat ini, Xuan Muking hanya merasa sangat terkejut, dan jelas tidak tahu apa yang dilakukan saudaranya Xuan Lingqing. Sejak dia diserang oleh suku asing ketika dia melahirkan, setelah itu, kepribadian saudaranya sangat berubah, jadi apa yang baru saja dikatakan Xuan Muking ya, itu bukan tanpa alasan. Memang ada bau setan darah di sini. Fen Tian, di sisi lain, perlahan-lahan mencoba mencari tahu, jelas menatap gua darah yang diaspal dengan darah manusia, yang memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Tapi seharusnya tidak ada aura iblis darah di sini, aku takut itu sudah lolos. Setelah beberapa saat, Fen Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatan tingkat Fen Tian Douxian, dia secara alami merasakan bahwa meskipun gua berwarna darah ini sangat besar, tidak ada tanda-tanda makhluk sama sekali. Benua Xuanling kami musuh dunia, ketika mereka mencoba mengikis benua Xuanling kami bergabung dengan banyak orang kuat di Xuantian Santian untuk melawannya, dan pembangkit tenaga listrik kedua klan Gorevin Zuowei, juga ditekan di pegunungan gurun pada saat ini. Xiao Yan sudah benar-benar melenyapkan ketika Anda mendapatkan api suci. Petik 2. Masih banyak sisa-sisa Gorevin. Lantai 5 istana bawah tanah ini mungkin adalah tempat mereka tinggal. Zhu Jin juga mengerutkan kening dan berkata, keluarga kerajaan Xuanling memiliki hubungan dengan Solomon dan bahkan klan Jiwa. Kami secara alami mengetahui hal ini, tetapi kapan keluarga kerajaan Xuanling memiliki hubungan dengan keluarga Gorevin? Lantai 5 istana bawah tanah ini, jelas merupakan habitat yang dibuat khusus untuk klan jahat di luar dunia. Jika Anda ingin mengatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak ada hubungannya dengan klan iblis darah, maka tidak ada yang akan mempercayainya. King Lao juga berkata, sepertinya rencana untuk menyelamatkan Yanqi kali ini tidak sesederhana itu. Fen Tian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan Pavilion. Zhu Jin dan rombongannya mendengar kata-kata itu dan berbicara perlahan. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Saya telah mengambil keputusan, tidak perlu dibujuk. Karena ini adalah akhir, kita harus melanjutkan, tetapi rencanakan yang terburuk. Jika kita rencananya gagal, apapun yang terjadi, kita perlu menyimpan kekuatan yang tersisa untuk Pavilion Fenxiang. Fen Tian berbicara perlahan. Tapi, tepat ketika semua orang hendak berbicara,
Fan Tian tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Mereka semua tahu bahwa klan jahat ekstrateritorial kuat, dan keluarga kerajaan Xuanling juga sangat kuat. Jika kedua kekuatan ini berkolusi, mereka mungkin akan membawa masalah tanpa akhir, dan bahkan jika mereka sekuat membakar langit, mereka agak takut. Ayo pergi, waktu tidak menunggu siapapun, lantai 6 istana bawah tanah. Di mana seharusnya menjadi tahap terakhir bagi kita untuk menyelamatkan Yanqi. Setelah Fan Tian selesai berbicara, dia tidak berhenti, dan langsung pergi ke lantai berikutnya. Dan Xuan Muqing diam-diam berdoa, berharap saudaranya tidak berkolusi dengan klan jahat asing, jika tidak, pada akhirnya, akhir Raja Xuanling akan. Penjaga ketiga akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.